Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau akan membahas tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, itu kita tahu bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Itu adalah salah satu kelebihan atau barangkali kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain, ya. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut itu akan menjadi kekayaan bersama yang sangat luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda yaitu akan menerjemahkan sesuatu yang bersifat abstrak atau tak benda menjadi benda atau berwujud. Misalkan, ya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat yang tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis, yaitu tak benda, burung enggang, untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana, sehingga tekstil atau busana itu menjadi berwujud benda. Bagaimana langkah-langkah proses perencanaan kerajinan? Itu dimulai dari yang pertama adalah pencarian ide produk. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Ini berupa beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Kemudian, produk kerajinan apa saja yang akan dibuat? Kemudian selanjutnya adalah mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat adalah siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Pertanyaan selanjutnya adalah bahan material apa saja yang akan dipakai dan motif apa yang akan digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Dan pertanyaan terakhir adalah alat apa yang dibutuhkan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat, ya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau sering disebut dengan brainstorming. Nah, pada proses curah pendapat atau brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Nah, kunci sukses dari tahap brainstorming atau curah pendapat ini adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa atau gambar.
Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatan sketsanya agar ide yang abstrak itu menjadi berwujud. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, maka mulailah pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Langkah yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan dalam bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat itu akan berbentuk 3 dimensi. Maka studi model bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan cara studi model. Studi model itu dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Dan langkah yang kelima adalah perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Demikian untuk pertemuan kali ini dalam materi perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Ya, pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Demikian, mudah-mudahan dapat ada manfaatnya. Sampai ketemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.